guys, ketemu lagi dengan saya Iwan. Dan kita masih di video yang membahas tentang jalan kaki. Oke, bulan lalu saya sempat ke Jakarta. Sekitar seminggu lebih saya di Jakarta ya. Dan di sela-sela acara atau janji ketemuan dengan teman lama, saya coba sempatkan buat mengunjungi beberapa taman di Jakarta. Konon katanya taman di Jakarta ini oke banget buat jalan kaki. Baik jalan santai, olahraga jalan cepat, maupun buat lari jogging. Dalam sudut pandang saya yang dari Jogja dan ke Jakarta hanya sesekali aja, jarang-jarang, ada beberapa hal yang menarik di Jakarta. Contohnya MRT ini, atau kereta bawah tanah, yang di Indonesia sejauh ini hanya ada di Jakarta. Tapi ada hal menarik lainnya yang saya dengar dari teman nih. Saya ingin juga menjelajah taman-taman yang ada di Jakarta dan merasakan seperti apa sih taman di Jakarta dan bagaimana bedanya dengan taman di kota Jogja ya. Jadi, dalam video kali ini saya coba kompilasi 5 taman yang sempat saya kunjungi dan saya coba putar-putar, rasanya cocok buat jalan kaki, baik jalan pagi maupun kadang saya jalan agak kesiangan. Hehehe. Depannya ada taman, kita coba kunjungi tamannya. Yang pertama, kita ke Taman Ayodhya, Jakarta Selatan. Kalau lihat di Google Maps, namanya Taman Ayodhya Barito ya. Nih. Kesan pertama yang saya tangkap waktu masuk, wow. Ini taman memang tidak terlalu luas banget, tapi ada kolam cukup besar di tengahnya, trek buat jalan kaki dan joggingnya juga sangat terawat. Tempatnya rindang dan asri, ada pohon-pohonnya banyak ya, tinggi dengan kanan jalan trek itu. Jadi cocok nih kalau buat jalan-jalan agak siang-siang, nggak terlalu panas juga. Ada penghuninya yang lucu juga nih. Oh ya, lingkungan di taman ini juga terawat loh. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan karena ada banyak petugas yang merawat taman ini. Fasilitasnya juga oke, seperti bangku buat duduk-duduk, kamar kecil, alat fitness sederhana, maupun gazebo kecil yang cocok buat duduk-duduk santai sambil lihat kolam. Sedikit penasaran juga sih dengan tiang-tiang yang ada di tengah kolam itu. Itu kalau malam mungkin lampunya nyala kali ya. Kita lanjut jalan lagi ya, berapa putaran lagi lah ini. Ini tempatnya hawanya juga mendung-mendung sejuk nih. Nah, lewatin jogging tracknya. Lihat hijau-hijau tengah kota. Oke guys, jadi ini sekarang di Taman Ayodhya di dekat Blok M ya, Jakarta Selatan ya. Tamannya tidak terlalu luas, tapi lumayan lah, jogging tracknya juga ada berapa jalur. Jadi kalau buat jalan kaki atau jogging bisa gonta-ganti ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, yang di pinggir kolam gini. Cukup oke tempatnya, cuma tadi ada beberapa tempat yang ada tanah kayak tanah merahnya itu, habis hujan jadi agak licin mungkin ya. Tapi overall nggak terlalu masalah sih kalau pakai sepatu juga. Di depan ini juga ada macam amphitheater gitu ya. Ini ada kayak buat duduk-duduk, atau kalau ada yang mau penunjukan komunitas mungkin situ juga oke sih ya, walaupun tidak terlalu luas ya. Berapa ada 4-5 tingkat di tempat duduk amphitheater ya. Ya. Ini tengah-tengah jalan ramai ya, cukup strategis dari stasiun MRT Blok M. Cukup jalan aja berapa ratus meter aja. Oke, cukup oke lah kalau buat olahraga ya, atau buat sekedar santai-santai jalan sebentar gitu ya, refreshing sambil jalan kaki. Oke guys, next kita
coba taman yang lain ya. Kita lanjut jalan lagi yuk. Di seberang Taman Ayodhya ternyata ada taman yang lebih besar. Namanya Taman Langsat atau Taman Lansia Langsat. Letaknya benar-benar seberang dari Taman Ayodhya, kita nyebrang jalan doang nih. Jalan kaki bentar lah, pasti sampai langsungan. Waktu masuk langsung kerasanya tuh tamannya nih luas banget gitu. Kalau dilihat kira-kira mungkin sekitar 3-4 kali lebih luas daripada Taman Ayodhya. Dan konsepnya juga lebih mirip seperti di hutan mini gitu ya. Karena banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi banget juga gitu. Tapi fasilitasnya untuk taman juga oke sih. Ada bangku-bangku, ayunan, mainan anak-anak, sama itunya juga lucu, tempat sampahnya. Di tengah taman ada sungai kecil yang mengalir juga. Tidak jernih sih, tapi setidaknya tidak terlalu bau. Ya standar lah Jakarta ya. Lalu ada kolam kecilnya juga, percantik suasana taman. Kita bisa duduk-duduk sambil melihat ada bebek angsa yang berenang di kolam. Jogging track buat jalan kaki dan lari. Modelnya melingkar ya di sekeliling taman. Dan di antara jalurnya itu diapit pohon-pohon tinggi-tinggi. Jadi suasananya benar-benar kontras ya dengan sekeliling taman yang berupa jalan raya yang ramai kendaraan. Jadi kalau kondisinya jalurnya terawat dan bersih, tidak ada sampah-sampah yang terlihat. Jalan kaki Taman Langsat ini benar-benar rasanya jalan kayak di hutan kecil gitu, menikmati suara burung atau hembusan angin yang menerpa daun-daun. Yang bikin penasaran, di taman ini kok didominasi hanya dominasinya pohon-pohon palem atau kayak kelapa-kelapaan tinggi gitu ya. Walau namanya Taman Langsat. Sempat nanya petugas yang jaga nih. Nah, menurut mereka, dari pendahulu mereka ya, dulu taman ini ada pohon langsatnya, jadi namanya Taman Langsat. Atau dugaan lainnya, ya biar namanya tampak berirama aja sih. Taman Lansia Langsat gitu ya. Kalau ada teman-teman yang tahu info sejarah nama Taman Langsat ini, bisa komen juga ya. Wah, ini kita dihadang guys. Ada penunggunya di sini. Penunggunya tapi baru tidur. Di taman ini, selain ada beberapa kucing yang tampak santai banget ini, ada juga pasukan bebek angsa yang suka patroli nih. Mereka jalan-jalan nih di sekitari taman. Kalau ada trauma kecil pernah dikejar kali ya, hati-hati ini guys. Itu ada berapa ekor ya? Oh ternyata mereka ini ada patungnya guys. Ada patungnya. Jadi mereka jadi bagian dari pengamanan, penjaga taman. Halo guys, ini sekarang kita di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dekat Blok M, seberangnya Taman Ayodhya. Ini recommended banget tamannya ya. Kalau jogging tracknya panjang, terus juga rindang asli gitu, banyak pohon-pohonan. Udah mirip taman kota sih ini. Tempatnya juga terawat, ada banyak tugasnya yang bersih-bersih juga. Recommended sih kalau buat jalan kaki atau buat jogging juga. Jogging tracknya panjang, mutar, dan oke lah ya, cocok. Oke banget lah, recommended banget sih kalau buat sekedar rekreasi atau jalan-jalan, jogging. Letaknya juga nggak terlalu jauh dari stasiun MRT Blok M. Benar-benar di seberangnya Taman Ayodhya. Jadi bisa ada alternatif dua taman sekaligus yang dekat. Dan oke, kece, bagus-bagus.
petugasnya juga ramah-ramah. Oh, oke guys, kita next tempat lain. Kita jalan balik ya ke stasiun MRT ini tadi. Ternyata ini ada sebuah taman kecil di samping stasiun Blok M. Namanya Taman Literasi Marta Tiahahu. Tempatnya cukup kecil dan tidak ada tempat khusus buat jalan kaki atau jogging track gitu ya, jogging tracknya. Dan fokusnya memang lebih untuk taman membaca. Ya ada kayak perpustakaan kecil gitu. Lalu tempatnya juga enak sih buat nongkrong. Ini bonus lah ya, kalau jalan-jalan di sekitaran Blok M bisa mampir ke sini juga sih guys. Buat sekedar santai-santai duduk-duduk gitu ya, melepas lelah ya. Taman berikutnya yang sempat saya mampir adalah Taman Catalia di Jakarta Barat. Letaknya di dekat perempatan Susun Tomang, salah satu jalan yang ramai ya, yang dekat jalan tol yang ke arah Tangerang. Lokasinya juga dekat dengan Mall Taman Anggrek dan Central Park. Ya, menjadikan taman ini semacam oase hijau dengan pemandangan gedung-gedung tinggi dan jalan tol di belakangnya. Taman Catalia ini cukup luas ya. Banyak pohon-pohon yang rindang, jadi suasananya tetap asri dan teduh walau di pinggir jalan raya persis. Ada juga trek jalan kaki yang memutari taman atau trek jogging ya. Kiri kanannya dari trek jogging ini juga diapit banyak pohon-pohon rindang, jadi enak nih kalau buat jalan kaki atau buat lari. Treknya ini memutari taman keliling gitu, ditambah ada kolam yang cukup besar di tengah-tengahnya. Kondisi treknya juga terawat, tamannya bersih dan hampir tidak ada sampah ya. Tempat sampahnya juga cukup banyak tersebar di taman. Yang cukup unik juga ini ada banyak patung-patung ya yang di Taman Catalia ini. Ada yang di depan, ada yang di belakang juga gitu. Ya, sambil jalan-jalan lihat patung, lihat kolam, terus lihat gedung-gedung tinggi yang di belakang. Jadi kesannya taman yang di kota asri tapi tetap terasa ada gedung-gedungnya. Kita juga bisa memandangi gedung-gedung tinggi yang terpantul di air kolam yang tenang. Ya, ditambah suasana agak mendung dan angin sepoi-sepoi. Mantap sekali ini suasana jalan-jalan siang kali ini. Untuk penunggunya nih, nemu angsa juga nih, walau hanya ketemu 2. Ada juga kucing-kucing lucu dan cuek yang berseliweran. Hahaha. Ada yang cekak di jalan juga ini. Saya sampai mengira nama Taman Catalia ini karena ada unsur cat-nya. Cat-nya itu saya kira kucing ya. Bercanda ya guys. Ya, ini ada yang tahu nggak nama Taman Catalia ini diambil dari nama apa ya? Halo guys, kita sekarang ada di Taman Catalia, Jakarta Barat. Bener ya nyebutnya Catalia ya, kalau salah ya namanya. Tamannya ini rindang sih. Tempat jalan juga ada jogging tracknya, ada tempat buat jalan kakinya. Sampingnya padahal banyak jalan tol dan gedung-gedung tinggi ya. Jalan rame, jalannya rame ya. Jalan tol, jalan biasa itu rame. Pas di perempatan juga kayak gitu. Tapi overall tamannya cukup oke, tenang, banyak anak-anak, tempat bermain juga ada,
Lalu juga kalau mau buat wisata keluarga, piknik, itu bisa banget juga. Itu ada kayak kolam kecilnya di tengahnya juga. Oke sih tamannya ini, nah, dan ada beberapa patung-patung dari kiran juga di belakang, kayak di belakang ini. Nah, kita keliling-keliling lagi guys. Oke. Fasilitas pendukung di taman ini juga cukup oke ya. Selain itu juga ada alat-alat fitness sederhana yang ada di taman. Bisa sambil olahraga, fitness. Ya, duduk-duduk di pinggir kolam itu juga sangat menenangkan. Lihat daun-daun yang tertiup angin ya. Betul-betul bisa menenangkan hati di tengah hiruk pikuknya perkotaan dan macet. Ada satu yang masih bikin saya penasaran, yaitu air mancurnya. Ini saya tungguin, tapi sepertinya kok nggak ada lagi. Jadi mungkin untuk lain kali ya, bisa lihat air mancurnya. Semoga dikasih kesempatan lain kali ke Taman Katlaya ini sekali lagi ya. Berikutnya kita masih di kawasan Jakarta Barat, yaitu di Kecamatan Kembangan. Kita akan mengunjungi hutan kota Srengseng. Ini awalnya agak bingung juga ya, karena mau kesini naik apa, terus agak ragu-ragu juga. Tapi saya akhirnya mutusin naik ojek online dari arah Kebon Jeruk sana. Itu sempat muter-muter juga karena ada jalannya yang ditutup portal dan drivernya sepertinya tidak terlalu hafal jalan. Tapi untung bisa sampailah dengan selamat di lokasi nih setelah abangnya buka-buka maps. Mantap. Dari awalnya ragu tadi ya, tapi begitu udah masuk ke kawasan hutan kota Srengseng, langsung wow, ternyata luas banget ya, lebih luas daripada saya bayangin awalnya. Terus pohonnya tinggi-tinggi, udaranya enak nih, tempatnya juga bersih. Ini saya langsung batinnya pertama tuh kayak bukan di Jakarta ya. Di sini ada jogging tracknya ya, ini keren banget sih kalau saya bilang. Ini ada track yang buat jogging atau buat jalan kaki yang melintasi kawasan hutan kota. Ini mantap sekali tracknya menurut saya. Lebar bisa 4, 5 atau 6 orang pas-pasan mungkin ya. Banyak cabangnya juga, tidak bosan kita. Jadi kalau mau jalan-jalan kita keliling-keliling tidak bosan gitu ya. Dan yang paling penting, sangat terawat. Hampir tidak nemuin jalan yang lubang-lubang. Keren nih. Lalu di bagian tengahnya itu juga ada marka penuntun jalan ya, bagi yang berkebutuhan khusus. Ini keren dan wow banget memang tracknya harus saya bilang. Ya, di kawasan hutan kota Srengseng ini juga ada kolam besarnya ya tengah-tengahnya. Atau danau buatan lah harus bilang. Ini banyak yang mancing di sini guys. Duduk-duduk sambil mancing, wes nikmat banget nih. Lalu ada juga petugasnya yang naik rakit ya, yang sambil bersihkan dedaunan kering yang jatuh-jatuh di permukaan danau. Aduh, ini ketemu salah satu penunggunya. Lagi asik tidur, jangan diganggu ini. Enak banget tidurnya ya, pulas. Ya, hawanya emang di sini suasananya nyaman banget sih. Jadi terasa asri, teduh banget, enak buat santai-santai. Kalau bicara fasilitas pendukungnya, di sini juga oke sih.
Ada tempat terbuka ya buat aktivitas komunitas, dan kegiatan-kegiatan lain termasuk tempat bermain anak. Lalu ada musola, ada area parkirnya juga lumayan luas. Ya, tentunya juga ada fasilitas dasar seperti toilet. Ya, cukup komplit fasilitasnya, guys. Nah, ini yang menarik nih. Nih, kalau di sini di hutan kota Srengseng ini ada ini ya apa? Aktivitas belajar. Nah, ini ada tanamannya banyak, terus ada papan namanya berisi keterangan nama pohon dan keterangan singkatnya ya. Bisa jadi alternatif wisata edukasi kan ya. Sambil jalan santai di hutan, sambil menambah pengetahuan. Atau bisa juga buat eksplorasi, seperti mencari lokasi tanaman mana ada tumbuh di sebelah mana. Tapi tenang, biasanya lokasinya juga tidak jauh-jauh dari jalur jalan kaki. Nah, kita sekarang di taman kota. Bukan taman kota yang ngomongnya hutan kota. Srengseng di Kembangan, Jakarta Barat. Suasananya bener kayak hutan sih. Pohonnya tinggi-tinggi, teduh. Jogging tracknya juga terawat ya, masuk nggak ada yang lubang-lubang juga. Oke, ini kalau buat jalan-jalan siang, pagi, sore tuh oke lah ini teman. Suasananya masih asri banget lah. Oke. Ada suara-suara burung juga masihan. Sepertinya kayak cagar alam gitu mungkin ya. Oke. Ini rekomendasi banget sih kalau buat olahraga jalan atau jogging. Oh ya, untuk masuk kawasan hutan kota Srengseng ini kita dikenai retribusi sebenarnya Rp2.000 ya. Murah meriah sebenarnya. Tempat ini cocok lah kalau buat wisata keluarga waktu akhir pekan atau buat olahraga rekreasi seperti jogging atau jalan kaki. Kawasan yang oke banget nih suasananya. Kalau ada satu saran dari saya, mungkin ini aja kali ya. Ke sini jangan lupa bawa lotion anti nyamuk. Ya buat jaga-jaga, namanya banyak nyamuk juga kadang-kadang. Oke guys, kali ini kita akan mengunjungi tengah-tengah Jakarta nih, Jakarta Pusat ya. Yang ini adalah Monumen Pangeran Diponegoro. Lalu kita akan mengunjungi taman yang ada tepat di seberangnya. Ya, Taman Suropati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Taman Suropati ini termasuk taman yang ikonik ya di tengah pusat kota Jakarta. Konon sih katanya ini taman kota tertua di Jakarta yang masih terus bertahan sampai sekarang. Sudah ada sejak tahun 1920, masih zaman kota Batavia dulu ya. Nama awalnya adalah Burgemeester Bisschoplein. Itu diambil dari nama wali kota Batavia pada masa itu, Hiji Visop. Sebenarnya saya sudah pernah berapa kali ya melintas di kawasan ini. Tapi baru kali ini sempat benar-benar mampir dan diniatkan buat jalan kaki putar-putar ke Taman Suropati ini. Benar juga, Taman Suropati ini letaknya di kawasan yang bisa dibilang cukup strategis ya. Di pusat kota dan di sekitarnya banyak bangunan-bangunan penting seperti kedubes asing maupun kantor pemerintahan pusat. Kalau ke Stasiun Gambir atau ke Pasar Senen juga tidak terlalu jauh dari sini. Ya dekat Monas juga berarti ya. Ini sekarang kita ada di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Taman kota gitu ya, tempat terbuka, banyak pohon-pohonnya. Kalau dilihat dari keterangan sana tulisannya ini taman lama ya, taman tahun 1900-an, masih zaman Belanda gitu. Dan modelnya pun klasik, cuma
lingkaran, lalu ada jalan di tengahnya juga gitu. Tapi ini taman bagus sih, jalan treknya, tempat jalan kaki, tempat joggingnya tuh terawat, nggak lewat bolong-bolong gitu. Terus sampahnya juga hampir nggak ada, minimal banget, sama plastik ya. Terus ada yang menarik tuh ada merpati. Ini ada merpati, jadi kayak ada kandang merpati, lalu merpatinya masih di sini ya. Kadang ada yang ngasih makan gitu ya. Suasananya mirip-mirip kayak di taman di Eropa ya. Lalu pohon-pohonnya juga rindang, teduh. Ini sekarang siang, ini sekitar jam 1 siang di sini kita. Tapi suasananya kebetulan memang agak mendung. Tapi memang pohon-pohonnya juga rindang, jadi lebih nyaman lagi, lebih asri gitu. Buat jalan enak, buat sekedar duduk-duduk nongkrong juga enak. Yang menarik lainnya di Taman Suropati ini ada air mancurnya juga ya. Tidak terlalu besar sih, tapi cukup lah buat menambah kesan taman klasiknya. Taman dengan air mancur, jadi biar lebih adem ya. Di Taman Suropati ini walaupun siang-siang hari kerja gini, cukup banyak yang berkunjung juga Mas Ian ya. Saya yakin kalau hari libur gitu mungkin lebih banyak, lebih rame lagi ya, atau kalau sore-sore ya. Duduk-duduk di bangku taman yang sejuk, santai sambil lihat merpati, sepertinya bukan ide buruk buat refreshing sebentar kali ya. Di sini juga ada banyak patung atau monumen-monumen pahatan gitu ya, yang termasuk karya-karya dari seniman dari berbagai negara ASEAN. Makin keren kan ya kalau duduk-duduk melamun di sini sambil lihat dan memikirkan apa yang ingin disampaikan para seniman ini tentang konsep persahabatan negara-negara ASEAN. Jadi di tiap-tiap monumen tuh ada kayak slogan atau moto gitu yang ingin disampaikan secara khusus ya dari tiap-tiap negara. Tapi beberapa tulisannya memang agak sulit terbaca sih dan sih. Oke guys, ini sepertinya taman yang terakhir ya. Senang sekali karena hampir semua taman yang sempat saya kunjungi di Jakarta ini kondisinya sangat terawat. Semoga masih bisa terus terawat ke waktu yang lama ya. Salut dan keren buat para petugas dan orang-orang di Jakarta yang bertanggung jawab mengurusi taman ini. Sayang sekali waktu di Jakarta terbatas, padahal masih ingin mengunjungi lebih banyak lagi taman di Jakarta. Ya, semoga masih diberi kesempatan ya. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Sampai jumpa di perjalanan lainnya. Bye bye.